Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita memulai masuk ke materi pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu ya, Nak ya. Ahmad Fauzi, Hanggum Hanaya. Baiklah, setelah udah Ibu absen, kita akan masuk ke materi pembelajaran. Nah, sebelum kita memulai materi hari ini, yang PR kemarin nanti dikumpul ya. Ya. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke materi lanjutan yang kemarin ya. Di sini ada materi IPA, pembelajaran IPA. Di sini kita akan membahas tentang bagian dari daun. Nah, daun ini adalah contoh daun-daun ya, tapi mereka termasuk ke dalam kriteria yang berbeda-beda. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan daun itu sendiri. Nah, daun itu adalah salah satu bagian dari tumbuhan yang tumbuh pada ranting pohon dan biasanya tumbuh berhelai bahkan hingga lebat ya. Kemudian daun itu sendiri biasanya mempunyai warna hijau. Nah, mengapa daun sering berwarna hijau? Hal ini dikarenakan karena di dalam daun terdapat zat yang namanya zat klorofil. Namun, tidak semua daun berwarna hijau. Ada beberapa daun yang berwarna kuning atau warna hijau tapi hijaunya tidak pekat. Nah, dikarenakan zat klorofil pada daun tidak banyak, oleh sebab itu ada beberapa daun yang tidak berwarna hijau. Nah, dan daun itu sendiri berfungsi sebagai tempat pernapasan bagi tumbuhan, yaitu fungsi yang pertama sebagai tempat penyimpanan cadangan air dan makanan. Kedua, sebagai alat perkembangbiakan. Tiga, sebagai alat pernapasan. Empat, sebagai alat penguapan. Nah, itu adalah fungsi dari daun. Kemudian di sini Ibu akan menjelaskan struktur daun bagian luar. Berarti kita akan membahas struktur daun bagian luar. Struktur daun bagian luar terdapat 3 bagian, yaitu ada pelepah, kemudian daun dan tangkai daun, serta helai daun. Kemudian struktur bagian dalam daun, yaitu ada epidermis dan jaringan mesofil. Jaringan epidermis yaitu adalah lapisan yang ada di bawah permukaan daun. Nah, ini namanya jaringan epidermis, jadi di bawah permukaan daun. Sedangkan jaringan mesofil adalah jaringan yang bagian yang ada di dalam daun itu tersendiri. Nah, di sini Ibu akan membahas bagian dari tulang daun. Nah, tulang yang bagian tengah ini dinamakan ibu tulang daun. Mengapa demikian? Karena ini adalah fungsi utama dari daun. Sedangkan yang bercabang ini adalah tulang cabang. Tulang-tulang cabangnya. Tulang-tulang cabang. Yang ini tulang ibu. Ibu tulang. Sedangkan yang urat-urat yang kecil ini namanya adalah urat daun. Nah, selanjutnya kita akan membahas macam-macam tulang daun menurut susunannya. Yang pertama yaitu tulang daun menyirip. Yang pertama, tulang daun menyirip. Yang kedua yaitu tulang daun menjari atau palminervis. Ini adalah contoh tulang daun menjari, yaitu daun pepaya. Yang ketiga, tulang daun melengkung atau servinervis. Ini adalah contoh tulang daun melengkung, yaitu daun. Yang keempat, tulang daun sejajar atau rectinervis. Ini adalah contoh tulang daun sejajar, yaitu tulang daun yang bentuknya lurus seperti paralel daun kunyit. Nah, tugas dari anak-anak adalah yaitu mencari fungsi dari tulang menjari, tulang menyirip melengkung, kemudian daun tulang sejajar,
Nah, baiklah anak-anak, sekian dulu pembahasan dari Ibu. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Nah, untuk menutup pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Pelajaran